Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, kemudian situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan, serta hal-hal yang lainnya yang menyebabkan adanya perbedaan antara negara satu dan negara lainnya. Terdapat 4 hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Kemudian yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Untuk Indonesia sendiri, alasan yang paling condong adalah alasan yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti, atau adanya kepastian hukum, seperti pendapat yang ketiga tadi, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yakni hukum dasar yang tertulis. Sedangkan sebagiannya lagi merupakan hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya, sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi bisa kita kelompokkan diantaranya menjadi konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya di Inggris nih, konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights.
Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau rigid dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kalau cara mengubahnya mudah, maka itu disebut dengan fleksibel. Kalau cara mengubahnya susah, maka itu disebut dengan rigid. Kemudian cara yang kedua, yaitu mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Kalau konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman, berarti konstitusi tersebut fleksibel. Sedangkan kalau konstitusi itu kaku, maka disebut dengan rigid. Jika kita melihat konstitusi kita, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu lebih ke fleksibel. Karena kita menemukan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu telah mengalami 4 kali perubahan ataupun amandemen. Dan juga, Undang-Undang Dasar 1945 itu mudah sekali mengikuti perkembangan zaman. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sehingga aturan yang lainnya diserahkan kepada aturan ataupun perundang-undangan lainnya, sehingga mudah untuk dibuat, dicabut ataupun diubah. Jika kita amati lebih jauh, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel, memuat aturan-aturan ataupun memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, memuat norma-norma ataupun aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Kemudian yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Setelah kita memahami kedudukan dan sifatnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat kontrol, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan sumber hukum tertinggi, sehingga peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai pengatur, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai penentu, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, serta warga negaranya. Itulah tadi pembahasan kita mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga pembahasan yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Wassalamualaikum.